Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Misteri yang Budiman, selamat berjumpa kembali dalam kisah-kisah misteri yang kami sajikan. Apa kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan kami jumpai semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik tentu saja, dan sudah siap mengikuti cerita-cerita yang kami sajikan. Sebelum kami memulai cerita, kami mohon bantuan Anda semua untuk memberikan subscribe-nya. Channel ini akan berkembang jika mendapatkan dukungan penuh dari Anda semua. Sekali lagi, silakan berikan subscribe-nya. Pada perjumpaan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah berjudul Lembah Satim. Di sebuah desa terpencil yang bernama Satim, terdapat sebuah lembah yang diyakini penduduk setempat memiliki kekuatan mistis. Lembah itu sering sekali dihindari karena banyak cerita seram yang beredar, terutama tentang hantu pocong yang sering muncul. Namun, rasa penasaran Dani, Elsa, dan Rico mengalahkan ketakutan mereka. Mereka memutuskan untuk mengunjungi lembah tersebut untuk menyelidiki kebenaran cerita-cerita tersebut. "Kalian yakin mau pergi ke lembah Satim malam ini?" tanya Dani. "Banyak cerita seram loh tentang tempat itu." "Aku penasaran," kata Elsa. "Dan lagi pula, kita hanya ingin melihat dan mungkin mengungkap misteri di balik cerita-cerita itu." "Aku setuju dengan Elsa," kata Rico. "Kita harus berani. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang menarik." Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi ke lembah setelah matahari terbenam. Mereka membawa senter dan berbagai macam peralatan lainnya yang mereka anggap perlu. Saat malam tiba, Dani, Elsa, dan Rico mulai berjalan menuju lembah Satim. Jalan setapak yang mereka lalui semakin gelap dan sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. "Ini tempatnya," kata Rico. "Aku bisa merasakan suasana yang berbeda di sini." "Aku merinding," kata Elsa. "Apakah itu karena udara dingin atau karena kita benar-benar berada di tempat angker ini?" "Tetap waspada," kata Dani. "Kita harus cepat ambil beberapa foto dan bukti, lalu kita kembali." Mereka mulai mengitari lembah, merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bayangan pohon dan semak-semak tampak menyeramkan di bawah cahaya sang rembulan. Saat Dani sedang mengambil beberapa foto, Elsa tiba-tiba berhenti dan memegang lengan Dani dengan erat. "Kalian dengar itu?" kata Elsa. "Dengar apa?" kata Dani. "Seperti suara kain yang bergesekan," kata Elsa. "Suara aneh yang datang dari belakang kita." Dani dan Rico memandang sekeliling dengan cemas, mencoba menajamkan pendengaran mereka. Suara itu pun semakin jelas, seperti suara langkah kaki yang menyeret. "Kita harus hati-hati," kata Rico. "Mungkin ada seseorang di sini." "Atau sesuatu," kata Dani. "Mari kita lihat lebih dekat lagi."
Mereka bergerak perlahan menuju sumber suara. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar seperti suara orang yang mengerang dalam kesakitan. Saat mereka mendekat, di bawah bayangan pohon besar, muncullah sosok putih yang tinggi dan kaku. Sosok ini melompat-lompat dengan cara yang aneh, seperti terbungkus kain kafan. Itu pocong. Kita harus lari, teriak Elsa. Tunggu, kata Dani. Kita harus tetap tenang, jangan panik. Sosok pocong itu mendekat, membuat tanah bergetar setiap kali kakinya menyentuh tanah. Wajahnya tampak pucat dengan mata yang kosong. Kita nggak bisa tinggal di sini, kata Riko. Ayo, kita pergi sekarang. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga menuju desa, meninggalkan pocong itu yang terus melompat mengikuti mereka. Hawa dingin pun semakin menusuk ketika mereka mendekati perkampungan. Mereka akhirnya sampai di rumah Nenek Cici, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita mistis di desa itu. Nenek Cici, tolong kami, teriak Dani. Kami melihat pocong di lembah Satim. Tenang, kata Nenek Cici. Tenang anak-anak, masuklah ke dalam. Kalian aman di sini. Lalu mereka masuk ke rumah Nenek Cici, dan mereka pun duduk di dalam rumah Nenek Cici. Mereka terengah-engah dan ketakutan. Nenek, apa benar lembah Satim itu angker? Iya, benar. Lembah itu memang memiliki sejarah yang kelam. Banyak roh yang tidak tenang di sana, terutama pocong-pocong, sahut Nenek Cici. Nenek Cici pun mulai bercerita tentang asal mula pocong di lembah Satim. Dahulu kala, ada seorang lelaki bernama Satim yang meninggal secara tragis. Karena suatu kesalahan, jasadnya tidak dikuburkan dengan benar. Rohnya menjadi tidak tenang dan muncul sebagai pocong, mencari kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Tanya Dani. Hanya ada satu cara. Kalian harus kembali ke lembah dan melakukan upacara pemakaman yang benar. Ini satu-satunya cara untuk mengistirahatkan roh Satim dengan damai. Meski takut, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke lembah Satim. Dengan bimbingan Nenek Cici, mereka membawa peralatan upacara yang dibutuhkan. Aku harap kita bisa melakukannya dengan cepat, kata Riko. Kita harus berani. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini, sahut Elsa. Mereka sampai di lembah dan memulai menyiapkan upacara. Hawa dingin semakin kuat dan suara-suara aneh pun kembali terdengar. Mereka mulai melaksanakan upacara dengan bimbingan Nenek Cici. Mereka membaca doa-doa dan membakar dupa. Aku harap ini berhasil, kata Dani. Tetap fokus, jangan biarkan ketakutan menguasai kalian, nasihat Nenek Cici. Tiba-tiba,
sosok pocong muncul di depan mereka. Melompat-lompat dengan cara yang mengerikan. Mereka terus melanjutkan upacara, meski rasa takut semakin menguat. "Aku takut, Nek," kata Elsa. "Jangan takut, Elsa. Lanjutkan doa kalian." Setelah beberapa saat, sosok pocong itu berhenti bergerak dan perlahan-lahan menghilang dalam cahaya yang lembut. Angin berhembus lembut, membawa keheningan yang damai. "Roh Satim sudah tenang. Kalian telah berhasil," ujar Nenek Cici. Dani, Elsa, dan Riko merasa lega. Mereka masih merasakan sisa-sisa ketakutan. Mereka meninggalkan lembah Satim dengan perasaan campur aduk, mengetahui bahwa mereka telah membantu roh yang tidak tenang menemukan kedamaian. Mereka pun kembali ke desa dan menceritakan pengalaman mereka. Warga desa mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa cerita-cerita mereka memang benar-benar adanya. "Aku gak nyangka kita keluar hidup-hidup," kata Dani. "Setidaknya kita menjadi tahu kebenaran di balik legenda itu," Elsa menyahut. "Dan kita bisa membantu roh Satim menemukan kedamaian," kata Riko. Hingga kini, lembah Satim tetap menjadi tempat yang dihormati oleh penduduk desa. Mereka percaya bahwa roh Satim telah menemukan kedamaian dan tidak akan mengganggu lagi. Pengalaman ini akan selalu mengingatkan kita tentang kekuatan dan misteri yang tersembunyi di balik kepercayaan dan legenda lokal, ujar Dani. Setelah mendapatkan pengalaman yang cukup menegangkan di lembah Satim, Dani, Elsa, dan Riko kembali ke kehidupan normal mereka. Namun rasa penasaran mereka tidak hilang begitu saja. Suatu hari, Dani mendengar tentang sebuah makam keramat di desa Bobojong yang dijaga oleh seekor harimau penunggu pohon cempaka bernama Sitablo. Cerita itu segera menarik perhatian mereka. "Hei, aku dengar ada makam keramat di desa Bobojong. Katanya ada harimau penunggu yang menjaga pohon cempaka di sana," kata Dani. "Maksudmu kita harus pergi ke sana setelah apa yang kita alami di lembah Satim?" tanya Elsa. "Aku pikir itu ide yang bagus," kata Riko. "Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang menarik lagi di sana." Setelah berdiskusi, mereka bertiga memutuskan untuk mengunjungi makam keramat di desa Bobojong. Perjalanan ke desa Bobojong memakan waktu beberapa jam. Mereka membawa peralatan yang sama seperti saat ke lembah Satim, serta tambahan persediaan makanan dan air minum. "Aku harap perjalanan ini lebih mudah daripada yang sebelumnya," sapa Riko. "Kita harus tetap waspada," kata Elsa. "Makam keramat pasti memiliki cerita seram yang tidak kalah menakutkan." "Tenang saja," kata Dani. "Kita sudah melewati yang lebih buruk. Kita pasti bisa melakukannya." Mereka tiba di desa Bobojong saat matahari mulai terbenam. Warga desa tampak ramah.
Namun, ketika mereka bertanya tentang makam keramat, ekspresi warga berubah menjadi serius. Mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Hasan yang bersedia memberikan informasi tentang makam keramat dan pohon cempaka yang dijaga oleh si Tablo. "Kalian harus berhati-hati," kata Pak Hasan. "Makam Ahmad Syarif adalah tempat yang sakral." Si Tablo, harimau penunggu itu, sangat dihormati di sini. "Apa yang harus kami ketahui sebelum pergi ke sana?" tanya Dani. "Jangan mengganggu ketenangan di sana. Jika kalian ingin melihat, lakukan dengan hormat dan jangan menyentuh apapun," pesan Pak Hasan. Mereka berjalan menuju makam keramat dengan hati-hati. Ketika mereka sampai di sana, pohon cempaka besar itu tampak megah dan menakutkan di bawah sinar bulan. "Ini toh tempatnya," gumam Riko. "Aku bisa merasakan aura yang kuat di sini." "Aku merinding lagi," kata Elsa. "Apakah kita benar-benar harus melakukan ini?" "Kita sudah sampai di sini," kata Dani. "Ayo, kita lihat lebih dekat lagi." Mereka mulai mengelilingi makam dan pohon cempaka. Tiba-tiba saja, mereka mendengar suara geraman dari arah pohon. Di balik bayangan pohon cempaka, muncul sosok besar dengan mata bersinar kuning. Seekor harimau berukuran besar berjalan mendekat dengan langkah yang anggun, namun seolah mengintimidasi. "Itu si Tablo. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Elsa. "Tetap tenang," kata Dani. "Jangan membuat gerakan tiba-tiba." Si Tablo berhenti beberapa meter dari mereka, mengamati dengan tatapan yang tajam. Harimau itu tampak seperti sedang menilai apakah mereka adalah ancaman atau bukan. "Dia sepertinya tidak menyerang," kata Riko. "Mungkin dia hanya ingin memastikan kita ini tidak akan mengganggunya." Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari balik pohon. Dia adalah Nenek Cicih yang ternyata adalah penjaga makam keramat juga. "Apa yang kalian lakukan di sini?" kata Nenek Cicih. "Tempat ini tidak untuk sembarang orang." "Kami hanya ingin tahu tentang legenda makam ini, Nek," kata Dani. "Kami tidak bermaksud mengganggu." Si Tablo tahu niat kalian. Dia tidak akan menyerang jika kalian tidak mengganggunya. Nenek Cicih kemudian mengajak mereka untuk duduk di dekat makam dan mulai menceritakan sejarah tempat itu. Nenek Cicih pun mulai menceritakan tentang Ahmad Syarif dan bagaimana pohon cempaka itu ditanam sebagai simbol kedamaian dan perlindungan. Ahmad Syarif adalah orang yang sangat dihormati di desa ini. Dia menanam pohon cempaka ini sebelum wafat. Roh beliau dan si Tablo menjaga tempat ini dari segala gangguan. Demikian tutur Nenek Cicih. "Apakah ada cara untuk menghormati tempat ini tanpa mengganggu?" tanya Elsa. "Kalian sudah cukup dengan mendengarkan dan memahami," kata Nenek Cicih. "Ingatlah untuk selalu menghormati
dan tidak merusak tempat-tempat seperti ini. Setelah mendengar cerita dari Nenek Cicih, mereka merasa lebih tenang dan menghormati tempat itu. Mereka berterima kasih kepada Nenek Cicih dan berjanji untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang disyakralkan. "Terima kasih, Nenek Cicih," ucap Dani. "Kami akan menghormati tempat ini dan cerita yang ada di baliknya." "Pengalaman ini benar-benar membuka mata kami," sahut Riko. "Kami akan menyebarkan pesan tentang pentingnya menghormati tradisi dan tempat-tempat keramat," sahut Elsa. Mereka pun kembali ke desa dengan perasaan lega dan penuh penghargaan. Pengalaman di Lembah Satim dan makam keramat Bebojong telah mengajarkan mereka banyak hal tentang menghormati dan memahami kepercayaan lokal. "Aku merasa kita sudah belajar banyak dari pengalaman ini," kata Dani. "Ya," kata Riko, "kita harus selalu menghormati tradisi dan cerita lokal. Dan yang paling penting," kata Elsa, "kita harus selalu waspada dan penuh hormat." Kisah petualangan Dani, Elsa, dan Riko di Lembah Satim dan makam keramat Bebojong menjadi cerita yang mereka bawa kembali ke kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menemukan kebenaran di balik cerita-cerita seram, tetapi juga belajar untuk lebih menghargai dan menghormati warisan budaya dan kepercayaan setempat. Setelah pengalaman mereka di makam keramat Bebojong, Dani, Elsa, dan Riko merasa ada lebih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Mereka mendengar tentang sebuah legenda di Tegal Bebojong mengenai pusaka keris biru yang sering menampakkan diri di malam hari. Banyak orang yang mencoba untuk mendapatkan keris tersebut, namun selalu gagal karena dijaga oleh makhluk-makhluk mistis. Rasa penasaran mereka pun semakin menguat dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Tegal Bebojong. Setelah semua yang kita alami, aku merasa kita harus melanjutkan ke Tegal Bebojong. Pusaka keris biru itu sepertinya sangat menarik, ucap Dani. "Kita harus siap dengan segala kemungkinan," jawab Elsa. "Legenda mengatakan banyak makhluk penjaga di sana." "Aku setuju," kata Riko. "Kita harus berhati-hati. Tapi aku rasa kita bisa melakukannya." Lalu mereka bertiga mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk perjalanan ke Tegal Bebojong. Mereka membawa peralatan tambahan, termasuk beberapa jimat pelindung yang diberikan oleh Nenek Cicih. "Jimat ini akan membantu kita," kata Dani. "Nenek Cicih bilang ini bisa melindungi kita dari gangguan makhluk halus." "Baiklah," kata Elsa. "Mari kita susun rencana. Kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk pergi dan apa yang harus kita lakukan saat sampai di sana." "Malam hari adalah waktu yang paling tepat," kata Riko. "Kita harus menunggu sampai gelap nanti." Saat malam tiba, mereka mulai berjalan menuju Tegal Bebojong. Tempat itu terkenal dengan suasananya yang angker dan sepi. Ketika mereka sampai di sana, mereka merasakan hawa yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tempat ini benar-benar membuat bulu kuduku berdiri
kata Elsa. Tetap tenang, kata Dani. Kita di sini untuk mencari keris biru itu. Kita harus waspada terhadap makhluk-makhluk penjaga, kata Riko. Mereka mulai mencari-cari tanda-tanda keberadaan keris biru. Malam pun semakin larut, dan suara-suara aneh pun mulai terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa yang menyeramkan, diikuti oleh bau busuk yang menusuk hidung. Di depan mereka muncul sosok besar dengan tubuh berbulu lebat dan mata merah menyala. Itu genderuwo, teriak Elsa. Apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang, jangan berlari, sahut Dani. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak berniat buruk. Genderuwo ini mungkin salah satu penjaga keris biru, kata Riko. Genderuwo itu mendekati mereka, menggeram dengan suara rendah. Meskipun menakutkan, makhluk itu tidak menyerang, hanya mengawasi mereka dengan cermat. Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat sesosok pocong dengan kain kafan merah yang melompat-lompat di antara pepohonan. Itu pasti pocong merah yang diceritakan orang-orang, kata Dani. Dia sepertinya menjaga sesuatu, kata Elsa. Mungkin keris biru ada di dekat sini. Kita harus mendekat dengan hati-hati, kata Riko. Mereka perlahan mendekati pocong merah. Sosok itu berhenti melompat dan memandang mereka dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang menilai niat mereka. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari atas pohon. Mereka melihat sosok kuntilanak berambut panjang dengan baju putih kotor melayang di atas mereka. Itu kuntilanak, kata Elsa. Kita harus sangat berhati-hati. Kita harus tetap tenang, kata Dani, dan menunjukkan bahwa kita tidak bermaksud mengganggu. Mungkin dia juga adalah salah satu penjaga keris biru, kata Riko. Kuntilanak itu melayang mendekat, menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Namun, seperti genderuwo dan pocong merah, dia tidak menyerang, hanya mengawasi mereka dengan cermat. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah petunjuk. Di bawah pohon besar yang tampak berbeda dari yang lain, mereka melihat sinar biru yang samar-samar bersinar dari dalam tanah. Lihat, itu pasti keris biru, seru Dani. Kita harus menggali untuk menemukannya. Tapi kita harus berhati-hati, jawab Elsa. Makhluk-makhluk penjaga mungkin tidak akan membiarkan kita mengambilnya begitu saja. Aku akan mulai menggali, kata Riko. Kalian awasi sekeliling. Saat Riko mulai menggali, genderuwo, pocong merah, dan kuntilanak mulai mendekat dengan gerakan yang lebih agresif. Mereka tampak tidak senang dengan upaya mereka untuk mengambil keris biru. Mereka semakin dekat. Kita harus cepat, kata Dani. Riko, tanya Elsa, bagaimana keadaanmu di sana? Aku hampir mendapatkannya, jawab Riko. Sedikit lagi. Genderuwo mulai menggeram lebih keras. Pocong merah pun melompat-lompat dengan lebih cepat, dan kuntilanak mulai mengeluarkan suara tangisan yang lebih keras lagi. Akhirnya, Riko berhasil menemukan dan menarik keluar keris biru dari dalam tanah.
keris itu bersinar dengan cahaya biru yang terang, memberikan aura mistis yang sangat kuat. "Aku berhasil!" seru Riko. "Aku mendapatkan keris biru." "Bagus," kata Dani. "Sekarang kita harus keluar dari sini dengan cepat." "Hati-hati," kata Elsa. "Makhluk-makhluk itu semakin marah." Dengan keris biru di tangan, mereka bertiga mulai berlari keluar dari Tegal Bebojong. Makhluk-makhluk penjaga mengejar mereka, namun mereka berhasil menghindar dengan cekatan. "Ayo cepat," kata Dani. "Jangan sampai mereka menangkap kita." "Kita hampir sampai di pintu keluar," kata Elsa. "Ayo, kita bisa melakukannya." Mereka akhirnya berhasil keluar dari Tegal Bebojong dan kembali ke desa Bebojong dengan selamat. Saat mereka tiba di desa, mereka bertemu kembali dengan Pak Hasan dan menceritakan pengalaman mereka. "Kalian benar-benar berani," kata Pak Hasan. "Banyak orang yang mencoba mendapatkan keris biru itu, tapi tidak ada yang berhasil satupun. Kami berhasil berkat kerjasama dan keberanian," jawab Dani. "Keris ini sangat kuat. Kami harus mencari tahu lebih lanjut tentang keris ini dan apa yang harus dilakukan selanjutnya," timpal Elsa. Pak Hasan memberikan informasi lebih lanjut tentang keris biru. Keris itu memiliki kekuatan mistis yang bisa memberikan perlindungan dan keberuntungan, namun juga bisa membawa malapetaka jika digunakan dengan niat yang buruk. "Keris biru ini harus dijaga dengan hati-hati," kata Pak Hasan. "Kalian harus memastikan bahwa keris ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Kami akan menjaga keris ini dengan baik," jawab Riko. Mereka bertiga kembali ke rumah mereka dengan keris biru. Mereka menyimpan keris itu di tempat yang aman dan berjanji untuk melindunginya dari siapapun yang berniat buruk. Petualangan ini telah mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian dan kerjasama, ucap Dani. "Kita juga belajar tentang pentingnya menghormati kekuatan dan tradisi lokal," jawab Elsa. "Kita harus selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menghadapi hal-hal mistis," jawab Riko. Petualangan di makam keramat Bebojong dan Tegal Bebojong telah mengubah mereka. Mereka menjadi lebih bijaksana dan menghargai warisan budaya serta kepercayaan setempat. Mereka tahu bahwa masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap, namun mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Para pecinta misteri yang budiman, kisah perjalanan Dani, Elsa, dan Riko sementara kita tunda sampai di Tegal Bebojong, dan perjalanan mereka pun akan dilanjutkan mengunjungi mata air Cipanari. Bagaimana kisahnya dan apa yang akan mereka temukan di mata air Cipanari? Nantikan ceritanya dalam episode Lembah Satim Part 2. Sampai jumpa.